Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah bersama keluarga, orang tua, dan semuanya serta adik-adik maupun kakak-kakak dalam keadaan sehat-sehat selalu. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, ini bab terakhir ya anak-anak ya. Insya Allah nanti awal Desember kalian akan ujian akhir semester ganjil. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya anak-anak mempersiapkan peralatan terlebih dahulu, yaitu buku serta pensil atau ballpoint. Seperti biasanya, nanti di akhir video kalian mengerjakan 5 soal dan tugasnya dikerjakan di buku, kemudian difoto dan dikirim ke WA Bu Evi ya. Jadi jangan lupa tugasnya ya anak-anak ya, karena kurang 1 minggu lagi kalian bulan depan akan ujian semester ganjil. Pada bab 6 ini kita akan membahas pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Ya. Jadi bab yang terakhir ini kita akan membahas produk pangan dari buah-buahan. Kalau misalkan produk pangan dari buah-buahan itu apa saja? Jadi buah itu macam-macam ya anak-anak ya. Bisa kita pergunakan untuk selai. Misalkan pepaya selain dipergunakan untuk selai, bisa untuk manisan, bisa untuk mayones, karedok gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang sama mayones itu juga selain pepaya ada juga nanas, belimbing, apel, tomat, jeruk, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum masuk ke bab ini kita akan melihat peta konsep. Jadi peta konsep ini pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Yang kita bahas yaitu pengertian hasil samping buah. Kemudian karakteristik hasil samping buah. Yang ketiga, kandungan dan manfaat hasil samping buah. Yang keempat, teknik pengolahan. Dan yang kelima adalah tahapan pembuatan pengolahan makanan dan minuman. Berikutnya, pengertian bahan pangan hasil samping buah. Bahan pangan hasil samping buah itu apa? Yaitu bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah, kemudian selain buah yang merupakan bahan pangan utama. Hasil samping dari buah dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga dikonsumsi oleh hewan. Ya. Dalam bab ini hanya akan diuraikan mengenai hasil samping buah yang akan dipergunakan untuk manusia bagi kesehatan tubuh manusia. Berikutnya, yang B yaitu karakteristik hasil samping buah. Nah, karakteristik berdasarkan sifat alami dari dinding buah atau kulit hasil samping sebagai berikut. Yang pertama yaitu beri. Beri itu apa? Yaitu lapisan kulit luar tipis
sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu. Contoh adalah stroberi, kemudian anggur, kemudian buah plum, kemudian ceri dan jambu biji. Nah, ini adalah karakteristik buah-buahan, yaitu dinamakan beri. Maksudnya apa? Beri kulitnya, kulit luarnya sangat tipis dan menyatu dengan buahnya. Anak-anak pernah lihat stroberi ya? Stroberi, anggur, buah plum, ceri, dan jambu itu kulitnya bisa dimakan karena kulitnya tipis. Nah, ini termasuk dalam karakteristik buah beri. Yang kedua yaitu Hesperidium, yaitu buah dengan 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna, dan lapisan tengahnya berupa jaringan yang keputih-putihan. Lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus di dalamnya dengan biji yang tersebar. Contohnya adalah jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk buah atau jeruk keprok anak-anak ya. Ada yang bilang jeruk Bali. Ya, ini adalah karakteristik hasil samping buah yaitu Hesperidium. Kemudian yang ketiga drupa. Drupa itu apa, Bu? Drupa memiliki 3 lapisan dinding buah. Akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut, dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji. Contohnya buah mangga, buah gandaria, dan kelapa. Yang keempat, pome. Pome yaitu lapisan luarnya tipis, kemudian lapisan tengah merupakan daging buah, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Contoh jenis buah yang berkarakteristik pome yaitu buah apel, buah pir, dan buah delima. Yang kelima, pepo, yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras. Lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah. Dan pada ruangan berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar. Pepo merupakan beri termodifikasi. Contohnya yaitu buah melon, buah semangka, labu kuning, dan buah mentimun raksasa. Itu ya anak-anak ya. Berikutnya yang C yaitu teknik pengolahan nama bahan samping hasil samping pangan yang olahan pangan buah digunakan. Misalkan di sini jantung pisang dapat diolah menjadi sayur lodeh. Jantung pisang itu ontong ya anak-anak ya, bahasa Jawanya itu disebut ontong. Ontong dimanfaatkan untuk sayur lodeh, kemudian acar, bisa dipakai urap-urap, gulai, tumis, abon, dan banyak lagi makanan lainnya. Kulit buah manggis. Ya, kulit buah manggis dapat diolah menjadi minuman dalam bentuk jus dan pil ekstrak dengan teknologi sederhana maupun modern. Kulit buah manggis dapat diolah menjadi minuman teh. Ya, anak-anak ya. Kemudian kulit pisang juga dapat dipergunakan untuk kerupuk kulit. Kemudian es krim kulit pisang dengan teknologi yang modern. Ya. Berikutnya teknik pengolahan pangan. Ya, yang D adalah teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan panas basah atau disebut moist heat. Teknik pengolahan pangan panas basah moist heat menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih.
Di sini ada beberapa macam, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu teknik merebus disebut boiling. Yang kedua, teknik menutup bahan pangan atau poaching. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Yang keempat, teknik menyedup atau menggulai disebut stewing. Yang kelima, teknik mengukus atau steaming. Yang keenam adalah teknik mendidih atau simmering. Dan terakhir adalah teknik mengetim. Jadi ada 7 macam ya anak-anak ya. 7 macam teknik pengolahan pangan panas basah. Maksudnya apa? Maksudnya dikukus dengan menggunakan air. Sehingga dinamakan teknik pengolahan pangan panas basah. Berikutnya, teknik pengolahan pangan panas kering. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau disebut deep frying. Misalkan menggoreng kentang, ya anak-anak ya, menggoreng singkong, kemudian menggoreng pisang. Jadi itu minyaknya harus banyak. Bahan-bahannya harus terendam di dalam air. Sehingga dinamakan teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Deep itu dalam ya, frying itu menggoreng dengan minyak yang dalam. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying. Contohnya menggoreng dengan minyak sedikit itu misalkan menggoreng ayam yang sudah dikukus ya anak-anak ya. Jadi tidak perlu minyak banyak-banyak ya, hanya dialupi saja. Kemudian yang C, teknik menumis atau sauting. Yang D, teknik memanggang atau baking. Dan yang kelima, teknik membakar atau baking. Berikutnya, pembuatan pengolahan bahan hasil samping buah menjadi produk pangan. Tahap-tahap pengolahan yaitu yang pertama direncanakan ya anak-anak ya, perencanaan dulu. Kemudian setelah direncanakan mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua yaitu membuat ide atau gagasan yang berisi apa? Berisi pelaksanaan, yaitu persiapan, kemudian memilih kulit buah jeruk, misalkan membuat sirup jeruk ya anak-anak ya. Jadi memilih kulit buah jeruk yang baik, tidak ada bercaknya, kemudian mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan, kemudian mempersiapkan bahan-bahan dipersiapkan, setelah itu alat-alatnya. Kalau membuat sirup jeruk ya anak-anak ya, jadi bahan-bahannya apa saja? Bahannya misalkan jeruk, kemudian air, kemudian gula, dan setelah gula apa anak-anak? Supaya terasa kuat itu bisa dipergunakan strunzir ya anak-anak ya. Kemudian alat-alat yang dipergunakan apa saja? Yaitu saringan, panci, telenan, pisau, sendok, kertas, tisu tebal atau kertas roti, dan lain-lain. Berikutnya, proses pembuatan. Misalkan di sini dicontohkan adalah membuat sirup jeruk. Yang pertama, cuci kulit buah, kemudian potong bagian atas dan bagian kulit jeruk. Kemudian, buang bagian dalam kulit jeruk yang berwarna putih seperti spons setebal mungkin. Kemudian ini ya, semuanya sampai di bawah ini. Tuangkan kulit jeruk yang setelah kering pada mangkok berisi gula dan campurkan gula dengan kulit jeruk. Kulit jeruk tampak manis dengan kilauan gula pasir. Ini dibaca ya anak-anak ya. Jadi ini proses-proses pembuatan sirup jeruk. Yang C, penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan manisan kulit jeruk ini ya. Jadi manisan kulit jeruk atau sirup jeruk itu cara penyajiannya itu
nanti sesuai dengan selera. Ya anak-anak ya, misalkan kalau di sini manisan kulit jeruk, yaitu nanti bisa dihidangkan di piring atau bisa dihidangkan di mangkok ya anak-anak ya. Jadi itu sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kemudian dievaluasi yang terakhir. Misalkan kalau sudah jadi bahan-bahannya, apakah yang harus diperbaiki, itu namanya dievaluasi. Apakah kekurangannya atau kelebihannya apa? Jadi nanti akan diperbaiki dalam pembuatan proses produk buah menjadi produk pangan. Saya kira demikian ya anak-anak ya. Ini adalah materi yang terakhir. Kemudian nanti kalian pelajari mulai bab 1 kerajinan serah sampai bab terakhir. Anak-anak akan ulangan harian pada Jumat depan. Setelah ulangan harian, kalian akan mengikuti ujian akhir semester. Ya anak-anak ya, jangan lupa belajar, semangat, semoga insya Allah nanti bulan Januari kita akan sekolah tatap muka. Jangan lupa belajar ya anak-anak ya. Saya akhiri, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.